Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paninggal hanya di channel saya sendiri yaitu Jalak Paninggal yang khusus membahas tentang dunia spiritual, supranatural menurut opini serta pengalaman saya sendiri. Kali ini saya akan membahas tentang ritual kungkum. Dunia supranatural itu banyak banget tata cara untuk bisa mendapatkan kekuatan supranatural bagi seseorang. Misalkan dengan cara samadhi, terusnya puasa, pati geni, terus juga ada yang pakai ritual kungkum. Kungkum itu apa sih? Kungkum itu adalah bahasa Jawa dari berendam. Jadi kita itu harus bisa berendam dalam sendang, sungai, ataupun di pantai, ataupun di laut lepas, ataupun di air terjun. Tentu saja bukan hanya berendam biasa, karena itu meditasi dalam air tersebut. Enggak boleh kita lari sana sini, berenang kesana kemari, itu enggak seperti itu. Kungkum itu kita harus berendam, duduknya sila, lalu kita meditasi pada waktu-waktu tertentu, misalkan pada pukul 11 malam, 12 malam, ataupun malah pada pukul 2 pagi. Biasanya itu hanya pakai kain mori ataupun bisa pakai celana kolor saja. Kungkum itu adalah untuk melatih tubuh, juga untuk melatih pikiran, untuk melatih rasa seseorang agar ia itu bisa bebas dari rasa takut ketika dia kungkum di pantai, ketika dia kungkum di sungai ataupun di mata air. Takut apa ya? Banyak banget. Takut tenggelam, nantinya sakit karena di situ tentu saja dingin. Takut karena akan adanya hewan-hewan dalam air. Tentu saja banyak banget hewan yang juga berbisa semacam itu. Juga itu adalah untuk melatih agar enggak takut makhluk-makhluk astral di sekitar kita saat melakukan kungkum. Karena ketika kita kungkum maka pikiran kita itu melemah, otak kita itu melemah, tapi mata batinnya itu terbuka saat itu sehingga bisa untuk melihat, bisa untuk merasakan kehadiran makhluk-makhluk astral di sekitar tempat kita kungkum. Jadi itulah tadi tujuan dari kungkum, untuk bisa melatih diri, untuk bisa melatih perasaan kita, serta untuk bisa membangkitkan daya murni tubuh kita, daya energi dari dalam diri. Ritual kungkum itu aman atau enggak sih? Tentu saja itu aman kalau kita bisa menemukan tempat yang sesuai. Misalkan sekarang itu kan baru musim hujan, maka itu sangat enggak baik kita kungkum di sungai ataupun di air terjun. Kenapa? Karena sewaktu-waktu bisa ada banjir besar, tentu saja itu berbahaya. Selain itu juga harus waspada terhadap ular, terhadap binatang-binatang buas lainnya. Jangan sampai kita itu kungkum tapi asal nyari tempat yang kayaknya bagus, lalu ternyata kita malah kena banjir, keseret banjir. Tentu itu sangat berbahaya. Ritual di pantai itu lebih banyak resikonya, karena seperti yang Anda tahu bahwa kalau di pantai itu ada ular laut yang sangat beracun. Tentu saja Anda tahu itu
Selanjutnya adalah adanya ubur-ubur, gelombang, ombak yang bisa saja tiba-tiba besar dan tinggi menyeret kita. Tentu saja kita itu sulit untuk bisa keluar dari gulungan ombak karena pantai itu hanya ada pasir. Kita mau kemana, pegangan apa, nggak ada. Di laut itu kalau pas malam hari nggak kelihatan kan siapa yang terseret ombak. Kita nggak tahu, walaupun kita juga teriak-teriak, suaranya kalah dengan angin dan suara ombak. Selain laut juga punya ombak yang besar, laut itu adalah tempatnya para makhluk gaib yang kuat-kuat, kasar-kasar, liar, serta berbahaya. Jadi kayak gitu itu intinya harus bisa tahu tempatnya, harus bisa tahu waktu, juga harus bisa tahu kemampuan diri. Apakah kita itu adalah orang yang bisa berenang atau enggak? Apakah kita itu adalah orang yang mudah kena sakit kram pas kena dingin? Apakah kita itu orang yang mudah untuk sakit ketika kita kena dingin pada malam hari? Karena kungkum itu tidak pakai baju, masuk ke air pada malam hari, tentu saja bisa membuat orang mudah sakit kalau tubuhnya nggak kuat. Jangan juga dilupakan kualitas supranatural dari seseorang yang memimpin itu harus benar-benar bisa, juga dia harus benar-benar paham lokasi tempat kungkum itu sendiri. Enggak boleh asal kita pengen kungkum langsung kita kungkum di sini itu nggak bisa. Kita harus bisa benar-benar paham kapan waktunya kungkum, kapan waktunya harus di gunung. Seperti itu, karena tirakat supranatural itu enggak bisa hanya berdasarkan keinginan, tapi ketika memang kita harus waktunya melakukan ritual tertentu. Semoga bisa dipahami, dan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Rahayu.